Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikami. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebelumnya mungkin ada yang kaget, loh ini kok bukan Ustadz Oman yang ngisi kajian. Jadi ceritanya tadi sore itu saya diminta Ustadz Oman untuk menggantikan beliau, kata beliau, apapun yang antum mau isi silahkan, saya pasrahkan tema untuk malam kali ini untuk antum. Oleh karena itu sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Mumtaz Taqiyuddin. Mumtaz Taqiyuddin. Mumtaz artinya apa, Pak? Mumtaz artinya adalah, kalau dinilai itu biasanya kan ada makbul, mardud, makbul, jayyid, jayyid dan mumtaz. Nah, mumtaz ini apa, Pak? Ada yang tahu tidak? Mumtaz artinya adalah istimewa. Taqiyuddin adalah orang yang bertakwa pada agama. Jadi orang yang sangat istimewa dalam bertakwa kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga semoga menjadi doa orang tua saya, agar saya menjadi orang yang kemudian istimewa dalam bersyariat. Baik, untuk malam hari ini saya akan sedikit mengkaji kitab fikih. Mungkin akan mengkaji dari awal ya, Pak ya. Sebelumnya mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah dulu pernah mempelajari kitab fikih Syafi'i? Fikih Syafi'i? Fikih Syafi'i? Belum ya? Ya, kalau memang belum, ini nanti mungkin sebagai ilmu baru dan murajaah bagi saya juga, supaya ilmunya sabit, menetap, dan ilmu baru bagi bapak dan ibu sekalian. Baik, kita mulai ya, Pak ya. Bismillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita mulai buka dan kita mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah al-muallif. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa adda 'alaina bi barakatihi fid dharain. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirina wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullah ta'ala, bahwasanya al-qadhi, qadhi ini kalau bahasa Indonesianya adalah hakim, kalau di kita mungkin jaksa agung, berkata Abu Syuja'. Abu Syuja' ini adalah nama beliau, pengarang kitab ini, kitab Al-Imta' bi Syahri Matni Abi Syuja'. Pengarangnya terkenal, populernya adalah Abu Syuja'. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Sa'alani ba'd al-asdiqai hafizahumullah ta'ala, sebagian dari teman-temanku, teman-temannya Imam Abu Syuja' ini
semoga Allah merahmatinya, semoga Allah menjaga mereka semuanya, meminta kepada siapa? Kepada Imam Abu Syuja' ini, an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu, untuk kemudian membukukan atau membuat buku yang ringkas tentang fikih Syafi'i, yang semoga Allah merahmati dan meridhoinya, fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, yaitu membuat buku tadi dengan seringkas-ringkasnya dan sepadat-padatnya. Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu, agar apa? Agar mempermudah bagi seorang pelajar. Karena kita ini semuanya seorang pelajar sampai mati, kita dilabeli dengan seorang pelajar, ya mau nggak mau maka kita menjadi seorang pelajar. Wa yashula 'alal mubtadi'i hifdhahu, yang kemudian memudahkan bagi seorang pemula untuk menghafalnya. Wa an ukthira fihi min at-taqsimati wa hasril khisal, dan juga mereka teman-temannya Imam Abu Syuja' ini meminta untuk memperbanyak bagian-bagian dan membatasi khisal, yakni permasalahan. Jadi memperbanyak bagian. Orang itu ketika dibagi itu akan memudahkan kita semuanya, daripada ditambahi permasalahan, diperbanyak masalah, malah bikin kita pusing. Kalau misalnya dibagi, ini si fulan ini si fulan ini si fulan ini, maka ini memudahkan kita. Oh ya, ini jatah kita, ini punya orang lain, ini punya orang lain. Kan tapi kalau ditambah masalah, yang terjadi apa? Tambah ubannya, tambah pusing, gitu ya Pak ya. Baik. Kemudian fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lithawabi raghiban ila Allah taala fit taufiqi lis-shawabi. Maka kemudian aku menerimanya, aku menjawabnya seraya kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta kesuksesan untuk menuju kebenaran. Innahu ala ma yasha'a qadirun wa bi'ibadihi latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu melaksanakan atau melakukan apa yang Ia inginkan. Wa bi'ibadihi latifun khabir, dan Allah juga maha lemah lembut kepada seorang hamba, kepada hambanya. Latifun khabir, lagi maha mengetahui. Kenapa setiap buku-buku Arab itu kenapa pasti ada bismillah? Kenapa dimulai dengan bismillah, Pak? Gimana? Ya, itu termasuk sunnah. Di sini dikatakan al-ibtida'u bil basmalah sunnah. Sunnah termasuk sunnah. Maka setiap para ulama itu pasti memulai menulis kitab pasti dengan basmalah. Karena ada sebuah hadis dari Abu Dawud, Ibnu Majah diriwayatkan, dikatakan man lam yubda bi bismillah fahuwa aqta, atau dalam riwayat lain fahuwa abtar. Barang siapa kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, atau fahuwa abtar dalam riwayat lain. Barang siapa yang ketika memulai sebuah urusan perkara tapi tidak dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim basmalah tadi ini, maka aqta, terputus ataupun terpotong. Maksudnya apa? Naqisul barakah. Yang dimaksud terpotong di sini adalah kurangnya barakah. Maka apapun yang kita lakukan bismillah, bahkan hanya mengangkat ini saja bismillah, ini dapat pahala daripada yang tidak sekedar mengangkat, ya sudah tidak dapat apa, tapi ketika kita ucapkan basmalah maka itu menjadi pahala. Kemudian kita masuk ke dalam kitabnya. Isi dari kitab Al-Imta' bi Syarhi Matin Abi Syuja'. Kita langsung masuk ke Kitabut Thaharah. Ini kitab Thaharah tentang bersuci. At-Thaharah ini mencakup pembersihan diri, kemudian pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Ini at-taharah, mencakup semua ini. Kemudian at-taharah itu secara bahasa apa sih Pak, Bu? At-taharah itu
At-taharah. Ada yang tahu? At-taharah ya bersuci. At-taharah secara bahasa adalah an-nadhafatu wat takhallusu minal adnasil hissiyah, yaitu membersihkan dan menghilangkan atau mensucikan juga bisa dari segala bentuk kotoran dan najis yang hissi. Itu an-nadhafah. Saya ulangi ya. At-taharah ini adalah menghilangkan atau mensucikan atau membersihkan diri dari segala kotoran dan najis yang hissi. Hissi itu artinya yang nampak. Ada hissi, hissiyah, ada ma'nawiyah. Yang hissiyah ini yang nampak, sedangkan yang ma'nawiyah adalah yang tidak nampak. Kira-kira contoh yang hissiyah apa Pak, Bu? Kotoran yang nampak. Apa yang keluar dari kubul dan dubur? Ya kencing, ya BAB dan lain sebagainya. Ini yang nampak. Kemudian yang ma'nawiyah, yang tidak nampak, kira-kira apa Pak? Yang tidak nampak. Ini nampak. Angin. Kentut nampak. Walaupun tidak nampak dengan mata kan, tapi nampak dengan bau, dengan lain sebagainya. Yang apa? Dosa. Ya, yang tidak nampak adalah penyakit atau kotoran yang ada di dalam hati. Seperti apa? Hasad dan dengki. Ini kotoran juga. Ini makanya ada hissiyah sama ma'nawiyah. Kemudian secara istilah, tadi kita secara bahasa. Kemudian secara istilah di sini dikatakan fi'lun ma tustabahu bihi shalah wa ma fi ma'naha min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin najasah. Secara istilah adalah kegiatan yang dengannya diperbolehkan sholat. Itu secara istilah syar'inya dalam at-taharah ini. Baik itu berwudu, kemudian mandi, tayamum ataupun membersihkan, menghilangkan kotoran. Ini definisi at-taharah secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Al-miyah itu jamaknya ma. Ma itu apa Pak? Air. Al-miyah itu air. Allati yang diperbolehkan atau yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Nah ini sekarang kita masuk kepada pembahasan macam-macam air. Air apa saja yang kemudian bisa kita gunakan untuk bersuci dan mensucikan diri kita. Allati yajuzu biha at-tathhir, yakni yang dimaksud yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu yasihhu raf'al hadathi wa izalatin najasati biha, yaitu sah untuk mengangkat hadath dan bisa menghilangkan najis. Hadath ini apa Pak? Hadath ini adalah apa? Ada yang tahu hadath? Hadath ini adalah keadaan seseorang atau keadaan ketiadaannya kesucian pada diri seseorang. Ini hadath. Jadi dia tidak bersuci, kondisinya tidak suci, itu hadath. Kondisi keadaan seseorang. Itu namanya hadath. Maka air ini ada 7. Yang pertama, ma'us sama, air hujan. Air hujan. Kemudian yang kedua, ma'ul bahri, air laut. Kemudian yang ketiga, ma'un nahri, air sungai. Kemudian yang keempat, ma'ul bi'ri, air sumur. Kemudian yang kelima, ma'ul aini, mata air. Kemudian yang keenam, ma'us salji, yaitu air salju. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah ma'ul baradi, air embun. Ya.
ketujuh air ini bisa digunakan untuk bersuci. Airnya suci lagi mensucikan. Kemudian, kenapa kira-kira ada nggak Pak Bu air selain ketujuh air ini? Ada nggak? Kira-kira air selain dari ketujuh air ini? Kenapa air kelapa nggak dimasukkan? Karena suci tapi tidak mensucikan ya. Di sini dikatakan hasaral ulama'u jami'al miyahil al-mawjudah falam yajidu ghaira hadhihi al-miyah as-sab'ah al-majmu'ah fi qawlihim ma nazala minas sama'i wa ma naba'a minal ard. Jadi para ulama ini membatasi jumlah airnya, macam-macam air tadi dalam 7 air tersebut. Karena apa? Karena mereka para ulama belum mendapatkan air selain dari ketujuh air ini. Sebagaimana yang dikatakan ma nazala minas sama, apa yang diturunkan, apa yang turun dari langit, wa ma naba'a minal ard, dan apa yang memancar dari bumi. Tadi ma'us sama, air hujan. Kita ma'ruf, kita sudah paham air hujan. Oh ya, jelas air hujan. Ketika kita tak ada airnya, kemudian bisa kita gunakan untuk bersuci. Ma'ul bahri, air laut, bisa untuk suci mensucikan. Ketika kita ingin sholat pakai air laut bisa suci dan mensucikan. Kemudian ma'un nahri, air sungai, maka ini juga bisa digunakan untuk suci mensucikan. Kemudian ma'ul bi'ri, air sumur yang keluar dari mana? Dari tanah, tapi dengan hufr, dengan lubang. Nanti ada ma'ul aini setelah ini. Ma'ul aini yaitu dia bersumbernya dari bumi, akan tetapi tanpa ada lubang. Jadi kalau sumur dilubangi dulu baru keluar air. Kalau mata air ini tanpa lubang, jadi dia keluar langsung dari bumi. Kalau orang Jawa bicaranya apa Pak? Bilangnya tok ya. Tok itu mata air itu loh. Ya. Kemudian ma'us salji yang keenam, air salju. Air salju ini ketika kita misalnya di luar negeri, kemudian ada air salju, kita kumpulkan atau kita tadah, nanti sampai kemudian ditunggu sampai mencair, maka ini bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang terakhir adalah ma'ul baradi, air embun. Air embun ini sama seperti air hujan, akan tapi karena kuatnya suhu dinginnya saking kuatnya, maka kemudian menjadi es, kemudian mencair. Maka ini disebut ma'ul baradi. Sebagaimana kemudian ma'ul baradi ini juga disebutkan dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa iftitah ketika salat. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian Pak, faidah atau hikmah disyariatkannya bertaharah, bersuci ini apa? Yang pertama adalah ta'abbudi. Ai amarana Allahu biha. Yani kita pasrah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Kita hanya sudah menjalankan perintahnya saja. Ini yang pertama hikmah. Kemudian yang kedua adalah at-taharah min dawa'il fitrah as-salimah. Yakni bersuci merupakan fitrah yang sehat. Fan-nafsu tamilu ila an-nadhafah. Manusia, diri kita ini cenderungnya kepada kebersihan. Kemudian yang ketiga yaitu al-muhafadzah ala sihatil insan, yaitu menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah al-wuquf amamallahi ta'ala fi sholati tahiran nadhifan. Menghadap Allah dalam kondisi suci dan bersih. Kemudian ada faedah lagi di sini. Afdhalul miyah, jadi ada beberapa tingkatan air yang paling utama. Yang pertama adalah al-miyah an-nabi' min baini asabi'ir rasul. Air yang memancar
di sela-sela jari Nabi. Ini air yang paling mulia, mukjizat, yaitu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian yang kedua, ma'u Zamzam, air Zamzam. Ini air yang paling utama setelah mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Telaga Kautsar yang diperuntukkan oleh orang-orang muslim tentunya. Tsumma Nil, Sungai Nil. Kemudian Baqil Anhar, kemudian sungai-sungai selain dari Sungai Nil, Telaga Kautsar, Zamzam dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu tingkatannya. Kemudian faidah lagi. Faidah, manfaat, tujuannya bertoharoh ini untuk apa? Tujuannya untuk pertama adalah untuk berwudu, kemudian untuk mandi, ketiga untuk tayamum, keempat untuk menghilangkan najis. Kemudian perantara untuk bertoharoh ini apa saja? Yang pertama ada alma, air perantaranya, dan air ini adalah asal dari bersuci. Kemudian yang kedua at-turab, debu. Inda faqdil ma, ketika ketiadaan air. Debu itu bisa digunakan untuk bersuci ketika ketiadaan air. Kemudian yang ketiga al-ahjar, yaitu batu. Fil istinja, ketika buang air, istinja. Kemudian yang terakhir ada ad-dibaq, li taharati juludil maitah. Ad-dibaq ini artinya samak. Samak apa namanya, kulit hewan. Maka nanti di pembahasan juludil maitah itu ada kulit-kulit yang bisa digunakan untuk bersuci. Dalam artian bisa kita gunakan untuk beribadah, bisa. Misalnya contohnya saja kulit sapi atau kambing, kita bersihkan sebersih-bersihnya, kemudian dijemur sampai kering. Ketika kering, maka ini bisa digunakan untuk sholat, untuk sajadah misalnya. Maka ini bisa. Tapi insya Allah itu nanti di pembahasan lain. Kita masuk ke pembahasan air terlebih dahulu. Sampai sini mungkin ada ditanyakan tentang air ini tadi. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Kita tadi mulai dari jam berapa ya Pak ya? Mungkin untuk pertemuan pertama nggak usah lama-lama dulu Pak. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan air. Misalnya Ustadz, boleh nggak kita berwudu dengan air sirup marjan? Atau bisa nggak kita bersuci di kolam renang, air kolam renang, ataupun yang lainnya? Silahkan Bapak Ibu. Ada seorang ulama berkata, ithnani la yata'allaman. Ada dua golongan yang mana keduanya tidak akan pernah bisa belajar. Yang pertama mustakbir, yaitu orang yang sombong, dan yang kedua adalah mustahyin, orang yang malu. Orang sombong, orang malu, dia nggak bisa belajar. Maka silahkan ditanyakan, jangan malu-malu. Iya. Umpama ya kejadian di tengah hutan. Iya. Siang hari. Iya. Cari air nggak ada. Iya. Cari pun tempat juga nggak ada. Boleh nggak ayam? Baik. Kira-kira di hutan ini apakah ada aliran sungai? Atau misalnya gini deh, kalau di hutan saya kira mungkin masih ada ya, sedikit mungkin di gurun pasir. Gurun pasir yang tidak ada, benar-benar kita tidak menemukan air. Kita tidak menemukan air, hanya ya debu saja, pasir. Maka ini diperbolehkan. Kalau misalnya di hutan, kita yakin bahwasanya di daerah sana ada air, maka kita wajib untuk mendatanginya. Kita wajib untuk mendatanginya. Akan tetapi ketika kita yakin gitu kan, bahwasanya kalau misalnya di sana nggak ada air, bahkan malah mencelakai diri kita, mungkin di sana ternyata ada harimau atau singa ataupun yang lain yang membahayakan kita, maka ini kita tidak diwajibkan untuk mencarinya. Maka solusinya adalah tayamum. Tayamum ini ya hanya untuk kemudian
memperbolehkan kita sholat. Maka hati-hati ketika bapak dan ibu ingin tayamum tapi kok belum masuk waktunya sholat, maka tidak sah tayamumnya. Jadi ketika waktu sholat tiba barulah kemudian kita bertayamum. Mungkin itu Pak. Yang lainnya mungkin. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Kalau kebetulan kita susah mendapatkan air, Iya. kita menggunakan air mineral gimana produksi? Menggunakan air mineral. Tidak ada air. Tidak ada air kecuali air mineral. Ada tapi jauh atau sulit mencari. Sulit mencari, maka tidak diperbolehkan. Diperbolehkan. Bahkan kita bersuci dengan air zam-zam pun boleh. Bersuci dengan air zam-zam boleh. Tapi saya kira kalau di Indonesia eman-eman ya Pak. Mending didoakan, diminum, sehat insyaallah. Ya. Kalau air mineralnya kan ada proses, mungkin ada campuran-campuran itu. Secara umum air ini insya Allah selama tidak merubah bau, kemudian air warna dan rasa insya Allah diperbolehkan. Apalagi tadi mungkin kita kesusahan dalam mencari air kecuali hanya air mineral saja. Karena kan sebenarnya ini prosesnya insya Allah saya kira tidak ada bahan kimia di dalamnya. Jadi pure mungkin kalau misalnya ada mesin-mesin ataupun alat-alat mungkin hanya karena alat-alatnya saja, bukan karena campurannya. Karena nanti insya Allah kita akan membahas air-air yang diperbolehkan, yang suci mensucikan, tapi makruh, air musta'mal, air musyammas. Insya Allah kita kaji insya Allah. Mungkin di pertemuan yang akan datang. Ada lagi Bapak dan Ibu? Air empang belum Bang, baik. Ini sebenarnya nanti akan kita pelajari, cuma nggak apa-apa. Jadi batas minimal air itu dikatakan suci itu adalah 2 kullah atau 500, kalau di sini dikatakan 500 rital Baghdadi takriban fil asah, pendapat yang valid, yang rajih. Itu kalau di sini dikatakan juga di dalam kitab At-Tadhib, Dr. Mustafa Dib Al-Bugha menyebutkan bahwasanya 2 kullah itu setara dengan 190 liter. Kemudian juga dikatakan lagi dalam kitab Imta' ini sendiri bahwasanya Umar bin Salim bin Abdullah Bawazir ini mengatakan atau menyebutkan 2 kullah itu setara dengan 216 liter. 216 liter. Adapun di Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangannya Syekh Wahab Az-Zuhaili menyebutkan bahwasanya 2 kullah di zaman kita saat ini itu sekitar 270 liter. Ini dikatakan air suci dan mensucikan. Walaupun terkena najis di dalamnya, selama tidak merubah warna, merubah bau dan rasa, maka sah, suci lagi mensucikan. Mungkin itu Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan di sini terlebih dahulu. Itu saja Bapak dan Ibu. Sudah tidak ada ya? Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang ada pada saya, kekurangan saya silahkan dimaafkan. Semoga Allah memaafkan kita semuanya.
Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.